Halo Sobat Mitra Darat, hai, kembali berjumpa bersama saya Cindy dari Studio 7 Ceto, sebuah program podcast terkini yang dibangun oleh Kaula Muda BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang tentunya akan mengupas informasi tentang isu-isu transportasi terkini dan juga teknologi transportasi masa kini, tentunya dengan narasumber yang tidak biasa. Dan hari ini di Ceto, Cindy nggak sendirian lagi, Cindy kedatangan seorang narasumber hebat. Beliau di sela-sela padatnya jadwal kegiatan dan juga aktivitas lainnya, hari ini akhirnya menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Ceto. Selamat datang Pak Fahmi. Selamat datang, selamat siang Mbak Cindy. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ceto. Padahal sebenarnya udah beberapa minggu yang lalu menjadwalkan untuk ngobrol sama Bapak, tapi baru hari ini ya Pak. Ya memang di tengah pandemi ini ya, mohon maaf ya, saya tadi sudah melakukan rapid, jadi saya lepas maskernya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Jadi sudah lama sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol santai ya, Pak, tentang bagaimana kita menyelesaikan isu-isu transportasi, termasuk salah satunya adalah permasalahan odol. Ya. Jadi saya sangat terhormat sekali rasanya bisa duduk berdiskusi dengan presenter hebat ya, teman-teman. Saya juga masih noob nih Bapak. Baik, hari ini saya juga merasa bangga. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk hadir di Ceto. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmi. Kita akan membahas tentang hot issue di lingkungan transportasi darat ya Bapak ya, yang saat ini masih ramai dan mungkin akan terus ramai dibahas ya, ini tentang odol yang masih bikin risau masyarakat gitu. Tapi sebelum masuk ke odol, kita pengen kenal lebih jauh nih tentang Bapak siapa. Pak Fahmi ini mungkin masih banyak sobat-sobat Mitra Darat di rumah yang belum terlalu mengenal lebih jauh tentang Bapak. Bapak Muhammad Fahmi STMMTR, seorang putra kelahiran Sinjai ya Bapak ya, 24 Juli 1980. Satu istri, berapa anak Bapak? Anak saya saat ini alhamdulillah baru 5. Baru 5? Berarti ada rencana buat nambah ya Pak ya? Masya Allah. Kurang mendukung program KB ya Pak ya? Iya. Tapi kan katanya banyak anak banyak rezeki tuh Pak. Jadi sebetulnya juga ada pemahaman lama dari saya, terus terang lahir dari dusun ya. Oh iya. Dan ketika kami kecil ya, biasanya kita disampaikan bahwa, nak, banyak anak itu banyak rezeki gitu. Yeah. Mungkin masih berpahaman seperti itu. Iya. Semoga saja rezekinya terus mengalir sampai hari ini. Amin. Beliau nih orang yang menurut Cindy luar biasa. Pak Fahmi ini Kepala BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 41 tahun Bapak ya? Kurang lebih. Ya, kurang lebih 41 tahun. Beliau sudah berkelana hampir ke seluruh wilayah Indonesia, mengabdi kepada negara. Semoga berkah, sukses selalu Bapak. Amin. Nah, masuk ke odol nih Bapak. Yang Cindy tahu, odol itu kan di sana ada 2 suku kata Bapak, overdimension and overloading. Overdimension berarti kan dimensi yang berlebih. Kemudian overloading, muatan yang berlebih. Itu dari sudut pandang Cindy. Tapi mungkin kita bisa berbagi informasi sama Sobat Mitra Darat di rumah. Apa sih sebenarnya odol itu, baik secara teknis ataupun dari secara umumnya gitu, Bapak? Iya, jadi memang saat ini kita sedang diperhadapkan pada sebuah problem transportasi, dan ini sudah menjadi sebuah permasalahan nasional bahwa overdimensi dan overloading itu memang sudah menjadi sebuah tugas kita bersama untuk kita berantas ya. Kalau kemudian saya pakai analogi kata berantas, karena memang ini sebuah hal yang banyak merugikan, bukan hanya merugikan masyarakat, tapi tentu juga merugikan negara. Nah, setiap hari mungkin ya teman-teman semuanya bisa melihat di jalan ya, terutama untuk angkutan-angkutan barang. Nah, ada yang memang
ukurannya sengaja dipanjangkan, kemudian atau ditinggikan, atau kemudian memang ada yang ukuran standar tapi kemudian muatannya sangat berlebih. Nah, ini yang banyak menjadi sebuah PR kita, bahwa kalau kita mendapatkan data dari Kementerian PUPR ya, kurang lebih 43 triliun itu alokasi perbaikan jalan yang harus dikeluarkan oleh negara karena persoalan odol, persoalan kerusakan jalan. Kemudian tingkat kecelakaan. Kita baru-baru kemarin melihat yang terjadi kalau tidak salah di Provinsi Kalimantan Timur ya. Yeah. Ada sebuah truk yang overloading, overdimensi ya, di daerah Simpang Rapak ya Bapak? Simpang Rapak itu. Dan itu mengakibatkan korban jiwa yang banyak. Kemudian terjadi juga kemarin di beberapa media Provinsi Lampung kalau tidak salah. Yeah. Dan ada juga kejadian di jalan tol. Nah, ini yang menjadi tugas kita, karena tentu kehadiran kita ini adalah bagaimana menjamin safety, menjamin keselamatan warga negara. Kurang lebihnya gitu Mbak Cindy. Jadi bahasa sederhananya mungkin ya, overdimensi, overloading itu adalah kondisi yang sengaja diciptakan, kemudian bagaimana kendaraan angkutan barang itu bisa memuat lebih banyak daripada tonase yang diizinkan, lalu kemudian untuk mengurangi kos logistik. Nah, memang PR-nya adalah kita akan diperhadapkan pada kondisi perekonomian, gitu ya. Tapi karena saya kira negara ini kan harus menjamin keselamatan warga ya, bagaimana kita kemudian harus bergerak bersama memberantas yang namanya overdimensi dan overloading ini. Nah, kemudian problem odol ini kan memang kalau saya melihat itu ada dua sisi ya. Pertama mungkin dari sisi hulunya. Yeah. Nah, di hulunya itu bagaimana kendaraan-kendaraan yang dirancang, yang dibangun di industri karoseri, yang memang sengaja diciptakan untuk menjadi kendaraan yang sengaja dipanjangkan atau sengaja ditinggikan. Walaupun ketentuan di dalam peraturan itu atau mungkin di dalam SKRB-nya atau desain rancang bangunnya itu tidak dalam konteks terjadi overdimensi. Ya. Nah, ini kalau menurut bahasa saya ini oknum saja. Pelaku yang memang sengaja mencari keuntungan. Karena mungkin juga ada pasarnya gitu. Iya, benar Bapak. Nah, kemudian terkait masalah overloading, ini permasalahan yang kemudian kita harus komunikasikan dengan dari transportir, kemudian pemilik barang, ya. Nah, sehingga ini bergerak sinergi. Nah, tentu juga peran-peran daripada aparat teman-teman dari kepolisian ya untuk melakukan pemberantasan odol ini. Kurang lebihnya seperti itu ya gambaran sederhananya. Baik, seenggaknya kan akhirnya teman-teman Sobat Mitra Dara di rumah tahu Pak apa itu odol. Mungkin selama ini yang ada di benak Sobat Mitra Dara tuh odol yang ada di kamar mandi gitu kan, padahal itu pasta gigi ya? Iya, pasta gigi ya. Padahal yang kita bahas di sini kendaraan yang over dimensi dan overloading gitu. Tapi Bapak sebelum saya lupa. Dulu istilah odol ini kan sempat sebelum istilah trennya odol itu namanya truk yang obesitas. Oh, obesitas. Jadi ya mungkin analoginya adalah kalau kita manusia itu sudah tidak proporsional gitu. Oh iya. Melebihi ambang batas. Jadi pernah suatu ketika itu diistilahkan sebagai kendaraan yang obesitas sebelum masuk ke dalam istilah odol. Tadinya mungkin gitu. Ya orang lebih familiarnya dengan truk obesitas. Sekarang jadi odol gitu. Tapi Pak, pasti pemerintah punya dong aturan yang sebenarnya itu ditetapkan untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang. Tapi kenapa ketika di lapangan tetap terjadi odol itu tadi? Apakah kurang pengawasan atau mungkin kurangnya implementasi peraturan yang sudah ada begitu? Jadi kalau berbicara tentang kaidah-kaidah hukum, atau dasar hukum daripada
dimensi daripada kendaraan dan atau kemudian penanganan angkutan barang itu sudah sangat jelas sekali di dalam peraturan kita. Gitu ya. Mungkin di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan itu sudah sangat lengkap diatur terkait masalah ukuran dimensi daripada kendaraan bermotor. Kemudian dari hal aspek pengawasan operasionalnya juga sudah ada PM-nya, PM 134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor. Kemudian juga ada peraturan Dirjen yang mengatur tentang itu. Kemudian pengawasan pada uji berkala. Jadi di UPUPKB itu juga sudah ada regulasi yang mengatur tentang itu melalui PM 133 tahun 2015. Kemudian, ini tambahan satu lagi. Jadi bukan hanya sekarang odol itu di jalan raya kita lakukan penertiban atau penegakan hukum, namun kemudian kita sudah merambah masuk ke pelabuhan penyeberangan. Pengawasannya juga lewat pelabuhan ya Bapak? Pengawasannya lewat pelabuhan. Jadi kendaraan-kendaraan yang overdimensi atau overloading itu kalau bahasa saya dulu mungkin dimakruhkan, kalau sekarang diharamkan. Kalau dulu masih ada toleransi. Mungkin kalau sekarang benar-benar udah nggak boleh gitu ya Bapak ya? Karena memang penindakan ini harus inline. Dari jalan raya menuju ke pelabuhan penyeberangan dengan moda yang sama, tentu juga harus kita dukung dari sektor penyeberangan dan tentu juga terkait tentang safety di pelabuhan penyeberangan juga tentu harus kita jaga. Makanya ini bergeraknya sangat sinergi sekali dari angkutan jalan dari jalan raya sampai dengan pelabuhan penyeberangan. Nah, ini menjadi tugas kami di BPTD. Oleh karena Pak Menteri Perhubungan, kemudian Pak Dirjen Perhubungan Darat telah menginstruksikan kepada kita semuanya untuk kemudian melakukan secara serentak, mulai dari jalan raya, kemudian dari UPPKB atau jembatan timbang, kemudian sampai di pelabuhan penyeberangan sebagai ending daripada pergerakan-pergerakan angkutan barang. Jadi saya kira kita mempersempit ruang gerak, ruang gerak daripada pelaku-pelaku angkutan barang yang overdimensi dan overload. Gitu. Nah, kalau di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Bapak, di mana wilayah yang paling banyak ditemukan kendaraan-kendaraan odol? Ya, jadi memang di kita, wilayah kita ini kan mencakup 2 provinsi ya. Kalau BPPTD 7 itu membawahi Sumatera Selatan dan Provinsi dan Bangka Belitung. Nah, untuk di wilayah Sumatera Selatan sebenarnya ada dua potensi ya. Yang pertama itu adalah potensi perlintasan. Jadi Sumatera Selatan terutama dari jalur lintas timur, lintas tengah, itu memang banyak dilintasi truk-truk yang berasal dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Jawa. Nah, kemudian memang ada kendaraan-kendaraan juga yang terutama di daerah-daerah pusat perekonomian ya, mungkin di daerah tambang ya, atau di daerah perkebunan ya, yang konstruksi daripada kendaraan itu sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, ini menjadi PR kita di titik-titik tersebut untuk kita lakukan penertiban ya. Tapi kemudian tentu kita mulai dengan melakukan sosialisasi ya. Dan sosialisasi ini sudah kita lakukan sudah dari 2018 rasanya sudah kita mulai ya melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan kemudian target kita tahun 2023. Nah, ini yang perlu saya tegaskan bahwa masih banyak berkembang isu-isu di masyarakat kita, terutama pelaku-pelaku usaha di bidang angkutan jalan. Bahwa di 2023 itu baru akan dilakukan penegakan hukum. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa sebetulnya target pemerintah adalah tahun 2023 Januari. Nah, ini perlu dicatat. Januari itu sudah tidak ada lagi yang odol. Jadi bukan penindakannya di 2023. Nah, makanya di tahun 2022 ini kita punya PR kurang lebih sekitar 10 bulan ke depan. Untuk membereskan terkait masalah overdimensi dan overloading. Berarti garis finishnya sebenarnya di awal 2023 ya Bapak ya? Jadi garis finishnya itu per 1 Januari 2023 itu target zero odol itu sudah berkurang jauh
ya, berkurang jauh. Walaupun memang ya untuk sampai pada betul-betul angka zero itu kan kita butuh upaya-upaya. Ya, benar Tapi Bapak. kemudian target 1 Januari itu apapun itu harus kita capai dengan maksimal. Ya. Nah, terkait dengan target yang sudah ditetapkan tadi Bapak, apa upaya atau mungkin strategi baik dari BPTD maupun dari instruksi dari kantor pusat dari Kementerian Perhubungan untuk dilakukan supaya tercapai target yang sudah ditentukan tadi? Ya, ini bagus sekali ya karena gini, strategi kita di dalam hal penanganan masalah odol ini ada 2 hal. Pertama secara internal. Memang sebagai leading di dalam hal penanganan pemberantasan odol, di internal BPTD 7 itu sudah membentuk tim Satgas khusus. Wah, keren nih. Kita sudah membentuk tim Satgas khusus dan kita beri nama Sikat Odol. Wah. Namanya udah ngeri namanya udah ngeri itu. Jadi objeknya adalah odol. Nah, makanya kita hadir dengan sebuah ilustrasi bahwa ini memang harus disikat odolnya gitu. Wah, boleh tuh sih digabung? Boleh. Nanti semakin banyak yang bergabung kan itu semakin memberikan banyak warna gitu ya. Tapi kemudian memberikan effort yang luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, kemudian untuk di eksternalnya kita sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder ya, termasuk dengan kepolisian. Ya. Kami kemarin sudah melakukan diskusi, dialog, kemudian bersepakat dengan Direktorat Lalu Lintas Jalan ya, kepolisian, Kapolda Sumsel Sumatera Selatan ya. Supaya ini bisa kita bergerak bersama. Kemudian kita juga menggandeng asosiasi. Nah, asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang itu juga sudah kita ajak, kita sampaikan bahwa ini harus kita dukung bersama. Dan kemudian kita juga mengajak industri karoseri. Industri karoserinya pun kita lakukan sosialisasi, kita ajak, kita sampaikan, dan ya mohon maaf, sesekali juga kita berikan semacam shock terapi kan? Shock terapi. Ternyata ada. Ada shock terapinya. Apa bentuknya Bapak? Shock terapinya itu sudah beberapa kali kita melakukan pemotongan normalisasi. Itu sebagai bentuk strategi? Itu sebagai bentuk strategi juga. Dan kemudian ini bentuk kampanye yang harus kita gaungkan. Dan mereka juga harus serius bahwa loh, pemerintah sekarang sudah serius loh. Jangankan kalau terjadi kendaraan-kendaraan yang ukurannya dipanjang-panjangkan, kita tidak segan-segan untuk melakukan normalisasi. Nah, kita potong. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan deklarasi bersama. Dan tentu juga kemarin Bapak Gubernur Sumatera Selatan lakukan deklarasi dengan seluruh kita di Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu kemarin kita melakukan normalisasi di Gria Agung ya. Di Gria Agung, di kediaman Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Saya kira ini sudah mendapatkan respon yang positif sekali daripada pemerintah provinsi ya, bahwa apa yang kita lakukan terkait masalah penanganan odol ini sudah sangat serius sekali. Iya. Nggak main-main lagi nih ya Pak, main tegas. Tidak ada lagi sekarang yang bisa toleransi gitu ya. Mulai dari hulu sampai kemudian di hilirnya. Berarti kalau memang benar-benar melanggar, kelebihan dimensi potong, kelebihan muatan diturunkan atau bagaimana Bapak? Jadi kebetulan kita ada unit penyelenggara kendaraan bermotor ya, unit penimbangan ya, PPKB di Lahat itu. Nah, memang secara tegas instruksi Pak Dirjen itu kan ada 3 hal. Nah, yang pertama, kendaraan yang odol itu tentu dilakukan penilangan. Kedua, itu tentu kita lakukan transfer muatan. Jadi muatannya yang lebih itu kita turunkan. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya pemutar balikan. Jadi kendaraan yang odol tidak boleh melintas. Kita putar balik ke daerah asalnya. Nah, ini adalah upaya-upaya semua dan tentu sudah ada regulasinya ya, yang kita lakukan supaya masyarakat yang pelaku usaha terutama itu paham bahwa sekarang kita nggak boleh lagi mengangkut yang barang-barang berlebih masuk di daerah jalan raya karena pemerintah sekarang sudah tegas gitu ya, melakukan penertiban terhadap
kendaraan yang overdimensi dan overloading. Kalau muatannya ditransfer, itu nanti dibawanya kemana Bapak? Nah, kebetulan kita ada lokasi yang cukup luas ya di sana, dan kami meminta kepada transportirnya itu untuk mencari kendaraan yang lain. Oh, tetap diangkut ya Bapak tetap artinya? diangkut, tapi mereka harus mencari opsi untuk pemindahan daripada muatan-muatan tersebut. Oh, oke. Artinya sebenarnya muatannya nggak ditahan ya Bapak, tetap bisa dibawa, tapi dengan kendaraan lain gitu. Dengan kendaraan lain. Jadi mereka harus menyiapkan kendaraan tambahan untuk mengangkut barang tersebut. Dan ini sudah kita sosialisasikan jauh-jauh hari sampai kemudian kita melakukan penindakan tersebut. Oh, begitu. Nah, kalau sudah banyak ditemukan pelanggaran seperti itu Bapak, baik dari perusahaan karoseri, mungkin dari penyedia jasa, logistik gitu, apa tanggapan mereka setelah kedapatan melakukan pelanggaran itu? Apakah mereka terima nih, ya udah deh Pak, kita ngaku salah gitu, atau mereka berontak atau gimana gitu Pak? Iya. Jadi memang ini persoalan dinamika lapangan ya. Iya. Jadi tidak sedikit juga tantangan ya teman-teman kita yang di sektor pelayanan ya, terutama di garda terdepan itu. Ada yang marah ya, ada yang memberontak juga ya. Kalau bahasanya mungkin tak memberontak sih, cuman kesel gitu ya. Sampai kemudian melakukan, sampai kalau anarkis sih mungkin enggak, karena kita juga melakukan itu kan dipayungi dengan regulasi. Iya, benar Bapak. Tapi kemudian kami lakukan itu terus-menerus supaya mereka tercipta edukasi. Nah, hari ini yang kita lakukan yang seperti itu, akhirnya masyarakat sudah mulai sadar gitu ya. Sudah mulai ya sadar, mungkin dalam konteks takut juga sekarang. Percuma nih kita ngodol nih. Karena bagaimanapun kita nggak ada dispensasi lagi. Nah, kalau dulu kan mungkin kita bisa, ya mohon maaf, masih bisa kita berikan, ya inilah Pak, uang rokok apa segala macam, sekarang nggak boleh lagi. Nah, itu sudah kalau tadi ya istilah saya sudah diharamkan gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Sekarang lambat laun kita lakukan secara terus-menerus, kita lakukan secara kontinu. Yang penting kita istilahnya kita istiqomah aja, menjalankan itu dengan baik. Harus bisa menimbulkan efek jera ya Bapak tindakannya. Memang kalau tanpa efek jera rasanya ini akan panjang ya, panjang target kita dalam hal pemberantasan overdimensi tersebut. Nah, ada satu hal juga bahwa karena keterbatasan kita di UPPKB ya, maka kami juga mengaktifkan di beberapa teman-teman kita yang ada di terminal. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah terus-menerus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi ada yang memberikan selebaran, gitu ya. Kemudian ada juga yang kami semacam kita berhentikan, kemudian kita berikan pemahaman kepada si drivernya, supaya mereka menyampaikan ke pemilik transportir atau ke pemilik barang. Supaya dalam waktu yang tidak lama lagi mereka dengan sadar, dengan mandiri melakukan perubahan terhadap dimensi kendaraan tersebut. Jadi seluruh potensi lah yang di BPTD ini kita optimalkan, mulai dari jembatan timbang, kemudian terminal juga, sampai kemudian di pelabuhan penyeberangan. Semua sektor ikut dilibatkan ya Bapak ya. Semua sektor kita libatkan supaya mempersempit ruang gerak daripada kendaraan yang odol tadi. Dan itu semuanya datanya terintegrasi ya Bapak? Semuanya kita integrasikan dan itu dibawa satu sistem kendali. Begitu. Sistem kendali tadi dibawa tim cyber sikat odol. Wah. Oke, keren ya. Boleh deh nanti Cindy gabung di tim itu Bapak? Sangat boleh sekali. Baik. Suatu hari mungkin saya mau menyarankan kepada Mbak Cindy, kita komandan cyber sikat odol kita datangkan di sini. Boleh, baik. Jadi, dia akan bercerita tentang pengalaman mereka, teman-teman kita. Kemudian tentu punya target juga, tentu punya strategi juga. Nah, itu perlu kita gali, perlu kita pertajam progres yang mereka telah lakukan. Dan saya kira dia akan dengan senang hati untuk diundang. Apalagi tampil di podcast Studio 7 ini yang luar biasa sekali. Namanya aja Ceto nih, cerita transportasi kita. Luar biasa. Insya Allah. Nah, kalau itu kan tadi timnya namanya Satgas
Sikat Odol ya Bapak ya. Salah satu program yang paling digaungkan oleh tim itu apa Pak? Programnya? Salah satu yang kita gaungkan sekarang adalah normalisasi terlebih dahulu. Normalisasi. Kemudian tentu yang di UPPKB itu adalah transfer muatan. Ini kita dorong terus. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan ya, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk turun bersama dengan jajaran kepolisian dan kami juga dibantu oleh TNI ya dalam hal melakukan penegakan hukum terkait masalah odol. Pada prinsipnya adalah target kita 2023 Januari odol itu sudah kita bereskan. Oke. Semua instrumen-instrumen yang telah digariskan dan telah ada regulasinya itu kita laksanakan secara utuh. Kita laksanakan secara utuh, dipimpin oleh di Satgas sendiri. Saya termasuk juga ada di situ selaku kepala balai. Kemudian tim-tim kita yang bekerja dan dibantu dari teman-teman dari kepolisian. Nah, ada hal satu yang menarik kemarin, progres yang sangat positif sekali karena kita sempat rapat ya dengan jajaran Korlantas Polri dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk bergerak bersama menjadi leading sektor untuk pemberantasan odol. Nah, ini saya kira hal yang kita sangat nantikan karena ini adalah saya bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama tim, kerjasama yang luar biasa. Supaya ini progresnya bisa lebih baik, bisa lebih cepat. Kalau dari pihak kepolisian sendiri atau mungkin TNI Polri ya Bapak, mereka punya target tersendiri nggak Bapak? Atau selaras dengan ini Kementerian Perhubungan? Ya tentu karena kita bergerak pada payung hukum yang sama. Jadi kalau di kita akan menerapkan pasal 277 terkait tentang penanganan odol. Artinya kita akan bawa ke ranah hukum. Ranah hukum. Setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, kemudian kita bawa ke meja persidangan, dan itu hukumannya adalah secara nominal 24 juta atau denda hukuman badan ya, selama 1 tahun. Nah, ini akan kita lakukan di tahun ini. Nah, kemudian teman-teman dari kepolisian juga akan menerapkan instrumen-instrumen yang hukum yang lainnya supaya memang ini akan menimbulkan efek jerah. Jadi pada prinsipnya adalah bukan lagi karena sosialisasi sudah, normalisasi sudah. Nah, sekarang kita fokus kepada penegakan hukumnya. Inilah yang menjadi concern kita dan kita sudah siapkan SDM yang mumpuni. Kita punya PPNS yang akan melakukan itu semuanya. Penguji juga dilibatkan tentunya Bapak ya. Nah, makanya kami menghimbau nih kepada teman-teman transportir pengangkut barang ya. Nah, mulai berpikir-pikir sekarang karena pasti akan kita bawa ke ranah hukum sampai dengan proses ingkrah. Ada keputusan pengadilan terkait masalah pelanggaran odol. Gitu. Jadi itu tadi dendanya 24 juta rupiah atau kurungan pidana pidana 1 tahun. 1 tahun. Boleh deh Sobat Mitra Darat sambil dipikir-pikir nih ya punya usaha logistik atau mungkin punya usaha transportir gitu, sambil dipikirin nih untung ruginya gimana sih kalau melakukan pelanggaran kayak gitu, daripada dimasukin penjara ya Bapak ya, atau mungkin harus membayar denda, kan lumayan buat yang lain gitu kan Pak ya. Nah, kalau ini Pak terkait dengan penindakan ya Bapak, apakah Kementerian Perhubungan dalam hal ini kita BPTD punya peran dalam hal penindakan atau itu hanya sebenarnya untuk kepolisian saja? Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah mengamanahkan di pasal 277 tadi bahwa itu ranah kita ya, ranahnya di Kementerian Perhubungan untuk menegakkan menggunakan pendekatan pasal 277 tadi. Nah, sehingga ini betul-betul kita lakukan, kita dorong ya. Dan insya Allah tahun ini kita jalankan betul-betul amanah undang-undang tersebut. Ya, pertanyaannya kemudian kemarin kok tidak dilakukan? Nah, mungkin memang di tahun kemarin juga di beberapa lokasi di Indonesia itu sudah dijalankan. Namun demikian kita tentu punya strategi ya. Artinya
sebuah kebijakan itu kan kita harus mulai dari tahapan sosialisasi. Iya. Mungkin awalnya masyarakat belum tahu. Kemudian kita lakukan upaya-upaya mitigasi dengan cara transfer muatan tadi. Kemudian kita lakukan penilangan. Kemudian ada yang pemutarbalikan. Tapi begitu masih ada pelanggaran, pasal 277 ini sudah finally daripada Undang-Undang 22 tahun 2009. Ya berarti kan sebenarnya odol itu masalah lama ya Bapak ya. Masalah lama. Tapi kenapa sampai sekarang ini masih jadi momok nih buat masyarakat gitu? Ya saya sih berharap karena ini mungkin sebuah kebanggaan juga buat kita ya, karena di era pemerintahan sekarang ini kita betul-betul untuk menseriusi yang namanya odol. Yang memang sudah dari Mbak Cindy dari kecil kan ya, sudah melihat fenomena seperti itu. Saya bahkan dari saya mungkin SD juga sudah melihat, malah dulu nggak tahu nama odol itu, kok ini keren banget ya, mobilnya gede, gede. Seneng lihatnya gitu ya, tapi ternyata itu semua salah. Iya, itu bahaya ya Bapak ya. Bahaya untuk diri sendiri, tapi juga bahaya untuk orang lain gitu. Ya kalau iya sih, kemarin kan BPTD juga sempat beberapa kali melaksanakan gakum ya Bapak ya, gakum odol. Apakah itu juga sebagai salah satu strategi Bapak? Tentu semua adalah dalam kerangka penegakan hukum. Jadi di beberapa lokasi kemarin kita lakukan gakum serentak. Gakum serentak dan melibatkan dari teman-teman dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan, Kabupaten Kota ya. Nah itu memang menjadi sebuah amanah yang harus kita jalankan. Sebagai bentuk ya di situ ada sosialisasinya, ada edukasinya, dan tentu di situ juga ada penegakan supremasi hukum gitu ya, supaya ini lambat laun syiarnya, ini syiarnya odol itu semakin luas. Ya, sehingga masyarakat pun tahu bahwa ternyata apa yang terjadi selama ini itu adalah pelanggaran. Bahkan perlu dicatat satu hal bahwa ternyata odol itu tidak masuk dalam, dia sudah masuk dalam konteks kejahatan lalu lintas. Oh, berarti sebenarnya itu tindak kriminal, Bapak? Sudah masuk dalam konteks kejahatan atau kriminal. Karena kalau kita berbicara dari sisi regulasi ya, terutama di karoseri ya, terutama merubah dimensi sebetulnya itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Nah, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2009. Tentang lalu lintas angkutan jalan, bahwa barang siapa yang sengaja merubah dimensi ukuran dan mungkin dari konstruksi daripada angkutan barang, itu sudah pelanggaran pidana dan akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi memang itu sudah, kalau bahasanya kemarin ya, ini sudah masuk dalam extraordinary crime. Wah, kejahatan yang luar biasa. Nah, artinya kalau sudah dikategorikan kejahatan luar biasa, memang butuh upaya-upaya yang luar biasa. Untuk penanganannya, untuk Bapak penanganannya, gitu ya. Jadi tidak bisa lagi kita hanya sebatas biasa-biasa saja. Memang perlu upaya yang ekstra dalam hal penanganan. Dan kami BPTD 7, insya Allah komitmen menjalankan semua amanah-amanah yang sudah digariskan. Dan tentu juga pemerintah pusat atau pimpinan kita, pimpinan di Kementerian Perhubungan, terutama di Dirjen Perhubungan Darat, itu sudah sangat concern sekali, sangat fokus sekali. Pokoknya kalau kami ini setiap hari disuguhi dengan menu-menu odol. Apa strateginya, kemudian kita juga dengan teman-teman BPTD yang lain ya, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat. Kemudian kita juga belajar dari pengalaman mereka, apa yang mereka lakukan. Ya paling tidak mungkin kita ATM, ambil tiru modifikasi. Wih, sini baru dengar. Keren. Kita ATM aja. Sehingga apa yang teman-teman yang berhasil dilakukan di tempat lain, ya saya kira tidak salah ketika kita melakukan di sini gitu. Supaya ini penanganannya bisa lebih masif, optimal ya, lebih serentak. Saya membayangkan suatu ketika ya kita membuat suatu kegiatan. Hari itu dari Sabang sampai Merauke kita melakukan gakum odol se-Indonesia. Serentak. Ini saya bayangkan gemanya itu luar biasa. Iya. Gitu ya. Kemarin yang satu provinsi aja udah bikin ger di mana-mana gitu ya Pak, apalagi se-Indonesia gitu kan.
Dan tentu ini adalah semua upaya menuju Indonesia Zero Odol tahun 2023. Terkait dengan target dan strategi dari BPTD sendiri, Bapak BPTD wilayah 7. Ada rencana apa ya? Strategi ekstrim kah untuk ini optimalisasi target? Tentu kita harus punya, sekarang kita sudah membuat timeline ya. Timeline itu per bulan, triwulan, 6 bulan ke depan. Ini sudah ada timelinenya. Yeah. Nah, timeline itu dicapai tentu butuh strategi. Nah, strategi pertama kita adalah kita kolaborasi stakeholder dulu. Kita harus kompak nih dengan stakeholder dulu nih. Di situ ada BPTD, di situ ada kepolisian, di situ ada pelaku usaha, kemudian ada karoseri. Nah, yang akan kita target berikutnya adalah pemilik barang dan transportirnya sendiri. Nah, ini harus kita kita ajak, dan kami juga mengajak dari akademisi nih. Ada nih dari akademisi, dan kebetulan kemarin kami sudah komunikasi dengan salah satu teman-teman akademisi, dan kemudian dari masyarakat transportasi Indonesia juga nih. Wah, MTI. MTI di Sumsel ini sangat mendukung sekali. Alhamdulillah. Nah, nanti pada saatnya kita akan bergerak bersama, dan bukan saatnya ya, sekarang saja kita sudah mulai itu. Nah, kemudian kami butuh banyak support juga dari masyarakat ya tentunya, untuk mengkampanyekan ini kepada semuanya. Tentu dengan media yang kita miliki masing-masing. Ya. Nanti teman-teman pemirsa ya bisa memfollow kita punya medsos kita. Ya. Di situ akan ada progres penanganan masalah odol. Nanti saya minta bantuan Mbak Cindy lah untuk memproklamirkan Siap, Bapak. odol ini. Kita harus sama-sama ya Bapak memberantas odol, karena kalau kerja sendiri ya mungkin tercapai, tapi waktunya butuh lebih lama. Ya itu. Kalau keterlibatan akademisi di pencapaian target odol 2023 apa ya? Kalau di teman-teman di akademisi tentu juga akan beliau banyak memberikan data gitu Lalu kemudian tentu analisa penanganannya pun berdasarkan pendekatan ilmiah, pendekatan teori transportasi. Itu kita butuhkan karena secara saintifik ya, secara keilmuannya yang mereka miliki, ini sedikit banyaknya memberikan warna kepada kita bahwa ketika ada perbaikan, kita perlu penguatan regulasi, tentu kan berdasarkan kajian daripada akademisi tadi. Jadi saya kira tidak ada yang salah ketika kami menggandeng teman-teman akademisi juga, karena peran-peran akademisi ini kan bisa memberikan banyak masukan, ya, bisa memberikan banyak pertimbangan. Tentu pendekatannya adalah pendekatan ilmiah yang bisa menjadi rujukan di dalam hal penyusunan regulasi-regulasi untuk memperkuat. Nah, intinya adalah untuk memperkuat pemberantasan odol itu. Oh iya, jadi ya akademisi juga ternyata punya peran penting nih Bapak ya di pemberantasan odol gitu. Tapi berkaca dari banyaknya pihak yang terlibat nih dalam pemberantasan odol, pasti banyak juga masalah di lapangan, Pak. Pasti banyak lah, karena sampai sekarang nih, kenapa ini belum tercapai targetnya, atau kenapa nggak tercapai targetnya? Pasti banyak masalah di lapangan. Apa aja itu, Pak? Kendala-kendala di lapangan ini memang karena, terutama ya, karena faktor cost logistik. Nah, kita akan berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha. Di mana pelaku usaha itu selalu mengeluhkan yang namanya cost logistik tadi. Kemudian kendala-kendala teman-teman di lapangan ini adalah yaitu tadi, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak menerima sampai kemudian ya, kalau mungkin yang ada yang anarkis mungkin enggak ya. Tapi berhadap-hadapan langsung, ada yang marah-marah, ada yang kemudian ada bahkan mobilnya ditinggal, orangnya pergi gitu. Kalau kayak gitu gimana, Pak? Nah, itu tentu juga kan kita punya instrumen ya,
pasti kepolisian kan pasti punya data terhadap Kendaraan itu. tersebut. Ya, kita hubungi pemilik kendaraannya, kemudian kita panggil, kemudian mereka akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Ada yang seperti itu. Jadi suka duka daripada teman-teman di lapangan itu luar biasa. Mantap. Luar biasa sekali karena sangat dinamis dan banyak warnanya. Karena ya tantangannya banyak banget ya Bapak ya. Banyak sekali. Banyak yang melanggar, banyak juga yang mendukung. Banyak kan Pak yang mendukung atau nggak ada yang mendukung? Ada yang mendukung, ya, terutama tadi yang diuntungkan. Yang diuntungkan kan tentu adalah pengen mereduksi biaya angkut logistik itu. Tapi kemudian yang dirugikan tentu masyarakat luas. Ya. Bagaimana kita melihat di Sumatera Selatan ini ya, khususnya di Sumatera Selatan saja saya berbicara ini. Bagaimana jalan-jalan nasional kita itu hampir tidak ada lagi yang lus. Ya. Berlubang di mana-mana, rusak di mana-mana. Ya. Saya merasakan ketika jalan di malam hari, dalam kondisi mungkin lagi hujan. Ya, kurang pencahayaan, Bapak ya. Kurang pencahayaan, artinya lubang-lubang yang ada itu kan juga sangat masif ya. Iya. Ya, akhirnya membuat kita ya harus ekstra hati-hati. Dan tidak sedikit ada yang jadi korban ya. Iya. Jadi begitu masuk ke lubang jalan gitu ya. Ada yang kecelakaan, ada yang terguling, ada yang menabrak pelaku transportasi yang lain. Dan mungkin angka kecelakaan yang mengakibatkan fatality rate itu ya itu sudah sangat tinggi sekali. Nah ini yang menjadi akibat daripada odol tersebut. Jadi rasanya cukuplah bangsa ini diperhadapkan dengan persoalan odol. Nah, maka dari itu saya memohon kepada seluruh stakeholder ya, masyarakat tentu, siapapun itu, untuk kemudian bersama-sama kita memberantas yang namanya odol. Ya. Kita bergerak bersama bahwa ini suatu hal yang salah, ini hal yang tidak boleh terjadi. Ya. Harus sama-sama sadar. Kemudian bagaimana menciptakan transportasi Indonesia ya, yang safety. Ciptakan transportasi Indonesia itu yang aman, nyaman. Selamat tentunya Bapak ya. Ending dari semua persoalan transportasi ini adalah safety. Ya, benar banget. Tapi memang kalau berbicara masalah keselamatan itu sebuah hal yang complicated ya Bapak ya. Banyak faktor di sana, banyak yang terlibat dan banyak yang harus dilibatkan. Ya. Jadi kalau mungkin bahasa saya ya, safety itu adalah sebuah investasi. Oh, kenapa begitu Bapak? Karena dengan kita mengatakan safety adalah sebuah investasi, maka semua instrumen-instrumen menuju ke arah safety tadi itu harus persiapkan, harus direncanakan dan harus dipersiapkan. Jadi apa ya? Kalau dalam istilah yang pernah kita baca ya. Keselamatan itu bukan sesuatu hal yang kebetulan. Keselamatan adalah sesuatu hal yang direncanakan. Dan dipersiapkan. Maka dari itu, safety adalah investasi. Investasi. Artinya semua orang pasti tertarik itu untuk menerapkan keselamatan. Harusnya ya Pak ya. Tapi kan ternyata masih banyak yang belum peduli gitu. Padahal sebenarnya peduli keselamatan orang lain berarti secara tidak langsung juga peduli dengan diri sendiri itu. Jadi di jalan raya pun kita harus punya empati, punya simpati. Ya. Dan kita saja yang di jalan raya yang harus kita utamakan. Di situ juga ada orang-orang lain gitu ya. Supaya tercipta harmonisasi. Safety di jalan raya atau safety di transportasi adalah sebuah keniscayaan. Soalnya seringnya gini Pak, kalau ketika udah di jalan nih udah kayak ini loh aku, egonya masing-masing ditinggiin gitu. Padahal kan nggak cuma kita sendiri yang ada di jalan, banyak pengguna jalan lain yang juga turut menggunakan fasilitas sarana dan prasarana transportasi. Kadang saya takut loh Mbak Cindy itu. Kenapa Pak? Tiba-tiba misalnya keluar ya, kadang Sabtu Minggu jalan, gitu, sendiri, gitu. Melihat fenomena pelaku-pelaku pejalan, pengguna jalan itu, ya tidak sedikit. Kadang-kadang hanya persoalan sepele, berantem. Contohnya Pak, sepelenya tuh? Jadi kadang-kadang di traffic light, di traffic light gitu.
atau kemudian terjadi bottleneck, saling mendahului. Iya, rebutan ya Pak ya. Buka kaca terus jotos, angkat tangan gini. Saya tuh kadang-kadang takut aja. Kok bangsa saya masih seperti ini gitu. Yeah. Nah makanya tentu kita tugas pemerintah adalah bagaimana memberikan edukasi juga kepada pengguna jalan ya, untuk lebih bermartabat, berempati, lebih bersimpati satu dengan yang lain, belajar antri ya, jangan gerasa gerusu. Toh juga kalau ngantri kan bedanya dengan yang di depan dengan di belakang itu kan paling berapa menit? Iya, cuman beda masalah waktu aja. Daripada rebutan malah nggak sampai gitu kan Pak ya. Berantem ujungnya kan. Udah berantem nanti di jalan ada apa-apa gitu. Kalau ngomongin masalah target tadi Bapak ya. Target. Selain daripada pihak Kementerian Perhubungan, terus juga kepolisian, organisasi-organisasi akademisi tadi Bapak, TNI Polri, itu yang dilibatkan dalam pengawasan dan juga penindakan, ada lagi nggak Pak? Tentu harus ada pengawasan masyarakat juga. Oh, masyarakat dilibatkan juga? Masyarakat harus kita libatkan. Jadi, siapa saja itu Pak? Ini cerita dulu. Ada sebuah wilayah di provinsi, kalau tidak salah di Pulau Jawa ya, itu masyarakatnya malah melakukan demonstrasi menolak odol. Oh. Ada yang sudah seperti itu. Artinya masyarakat yang memang betul-betul mungkin sadar ya, membantu pemerintah memberantas odol. Nah, mungkin di Sumatera Selatan ini juga sudah banyak masyarakat kita yang kesel nih. Nah, bukan berarti mereka melakukan sebuah gerakan demonstrasi di tengah jalan, kemudian yang odol nggak boleh lewat. Nah, ini tentu juga kita harus mendengarkan masyarakat. Jadi pengawasan dari pemerintah itu adalah hal yang wajib. Kemudian tentu masyarakat juga bisa berpartisipasi di dalam hal pengawasan tersebut. Jadi sinergi dan kolaborasi baik pemerintah, masyarakat, aparat ya. Ini semakin mempersempit ruang gerak daripada pelaku odol tuh. Oh, gitu. Ya, berarti kan sebenarnya pasti ada pihak yang untung dan yang buntung. Tadi kan Bapak udah sebutkan tuh. Sebenarnya siapa sih Pak yang untung, terus siapa juga yang buntung gitu? Jadi kalau pertanyaannya Mbak Cindy ini kan ada kontranya ya. Kalau di masa odol ada yang untung, ada yang buntung. Kalau di masa suatu ketika tidak odol, ada yang untung, ada yang buntung juga kali ya. Iya juga sih, benar. Jadi mungkin di era seperti sekarang ini ya, masih ada kita lihat fenomena odol di jalan raya. Tentu yang diuntungkan adalah pemilik barang yang mengejar untung maksimum. Kos tadi ya Bapak. Tapi kemudian tidak mengangkut logistik tersebut sesuai dengan kaidah atau dalam bahasa terangnya tadi ya, melakukan praktek-praktek odol karena mengejar selisih yang banyak. Nah, yang dirugikan ya tentu banyak ya, mulai daripada negara pun dirugikan, kemudian masyarakat pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan kecelakaan, kemudian tentu juga masih ada juga sih ya masyarakat kita atau pelaku usaha itu yang taat. Nah, kasihan yang taat ini. Nah, yang taat ini tentu harus juga istiqomah lah. Konsisten ya Bapak ya. Harus konsisten. Nah, mungkin kira-kira kalau ditanyakan siapa yang untung, siapa yang buntung itu tadi ya kembali ke masyarakat. Nah, pasca nanti setelah kita berharap 2023 ini sudah selesai. Amin. Maka kita berharap semua diuntungkan. Harus tidak gitu. Tidak ada lagi yang dibuntungkan gitu ya. Semua harus diuntungkan, termasuk pelaku-pelaku usaha sendiri harus diuntungkan. Nah, tentu nanti ke depan ada banyak instrumen-instrumen supaya pergerakan ekonomi juga harus baik gitu ya. Kita juga selaku pengampuh tugas sektor transportasi itu juga harus memastikan bahwa layanan kita safety, layanan kita baik, layanan kita itu berkeadilan buat seluruh masyarakat. Kira-kira gitu, Mbak Cindy.
Emang kalau ngomongin masalah transport tuh kan luas ya Bapak ya. Luas sekali. Ada apalagi darat nih. Pelabuhan, terminal, terus juga jembatan timbang atau PKB itu kan juga masuk ranahnya darat ya Bapak ya. Ada sebuah anekdot gini, kenapa kemudian persoalan di darat itu semakin meluas? Karena semua moda mendarat. Mendarat. Dari laut ke darat, dari kereta api pun ke darat gitu ya. Walaupun kereta api juga masih bagian daripada transportasi darat, tapi kemudian ending daripada ujung perjalanan moda itu adanya di darat. Sehingga kita memang harus lebih prepare, harus lebih aware, harus lebih mempersiapkan pelayanan terutama di transportasi darat itu dengan lebih baik. Kalau dari Bapak pribadi nih, mungkin ada nggak Pak harapan-harapan khusus nih terkait dengan keselamatan yang ada kaitannya dengan odol? Apa harapan Bapak? Tentu harapan saya ya secara pribadi ya. Ya harapan utama saya tidak ada lagi odol itu ya. Tidak ada lagi odol, tapi kemudian ekonomi bangkit. Di masa pandemi seperti sekarang ini ya, tentu semua hampir merasakan dampak. Tapi kemudian Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi. Salah satu caranya adalah Indonesia harus bangkit dari sisi ekonomi. Nah, safety di jalan, ekonomi bangkit, kemudian masyarakat bisa merasakan sebuah layanan transportasi di jalan raya terutama, yaitu transportasi yang berkeselamatan. Jadi ke depan ya, saya secara pribadi bersemangat sekali untuk memberantas semua ini, menjalankan semua ini dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Jadi mimpi besar kita, mungkin Mbak Cindy juga menginginkan sebuah layanan transportasi darat ini yang sangat nyaman sekali. Jalannya mulus, kemudian pengguna jalannya juga tertib, gitu ya. Kita kadang-kadang lah iri dengan negara-negara lain. Negara-negara maju ya Bapak maju, ya. Katakanlah tetangga kita di Singapura yang paling dekat. Kemudian di Eropa juga kita melihat, di Jepang. Sesekali saya melihat kapan bangsa saya bisa seperti ini. Nah, di situ muncul giroh, muncul semangat. Pertanyaannya kemudian bisa nggak? Harus bisa. Harus bisa. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu yang kita pikirkan. Tampaknya apa yang menjadi harapan Bapak juga pasti menjadi harapan Sobat Mitra Darat dimanapun berada gitu kan. Gak cuma Bapak sendiri, tapi itu juga mimpi Cindy, mimpi Sobat Mitra Darat dimanapun berada gitu. Kita harus peduli, saling peduli intinya ya Bapak ya. Karena kalau kita hanya mempedulikan diri sendiri, kapan kita mau peduli sama orang lain? Betul gitu. Sekali. Dan itu ya harus kita mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kan. Peduli dengan keselamatan orang lain, secara tidak langsung kita juga peduli dengan keselamatan diri sendiri. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Terima kasih Mbak Cindy. Ya. Luar biasa ya. Saya yang berterima kasih nih Bapak karena akhirnya bisa ngobrol sama Bapak. Beliau ini orang sibuk tuh. Beliau orang sibuk tapi masih mempunyai kesempatan meluangkan waktunya untuk ngobrol di Ceto. Tentunya buat sharing biar Sobat Mitra Darat banyak taunya nih gitu. Saya terima kasih sekali ya sudah bertemu dengan presenter yang sangat keren. Presenter yang luar biasa. Gak kalah sama artis ibu kota ya Bapak ya? Sama artis ibu kota. Saya sampai menjawabnya itu agak apa ya? Karena pertanyaannya itu luar biasa. Tentu juga saya harus memberikan sebuah argumentasi yang masyarakat harus bisa diyakinkan bahwa apa yang dilakukan kita ini sesuatu hal yang baik. Yang baik, yang benar. Ya. Mengajak, kemudian mengedukasi dan pokoknya keren deh, keren. Keren ya. Semoga nanti punya kesempatan lagi buat ngobrol sama Bapak. Semoga sehat selalu. Amin. Dan buat Sobat Mitra Darat juga dimanapun berada, karena kita masih dalam kondisi pandemi ya Pak ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi kan, jaga imunnya, jaga moodnya, stay healthy, stay safety. Stay happy kalau kata orang ya Pak ya. Kita harus senang dimanapun kita berada. Oke, terima kasih banyak buat Sobat Mitra Darat dimanapun berada. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak. Dadah.